Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Hari ini saya akan membahas tentang seni patung. Seni patung. Sebelum membahas seni patung, ini ada tujuan pembelajaran. Bisa kalian simak. Oke. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjut masuk ke materi pengertian dan fungsi patung. Apa itu patung? Patung diartikan sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Dan ini adalah pengertian seni patung menurut beberapa pendapat. Yang pertama ada Mike Susanto. Menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif. Membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Dan menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Dan menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dapat dengan dipahat. Dan terakhir menurut B.S. Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Dan hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung seperti suku Asmat di Papua, terkenal dengan patung primitif. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi, seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Oke, itu tadi ada pembahasan tentang pengertian seni patung. Dan sekarang masuk ke fungsi patung. Fungsi patung itu ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi personal. Fungsi personal itu adalah karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Ini contohnya, ada patung Buddha di Candi Borobudur. Selanjutnya, ada fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok dalam catatan sejarah. Misalnya patung untuk monumen. Oke, ini contohnya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi fisik. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Ini contohnya ada patung orang sedang main golf. Nah, itu adalah fungsi dari patung. Dan sekarang kita masuk ke bentuk dan jenis patung. Untuk bentuk ada 2. Yang pertama patung figuratif atau realis, merupakan tiruan benda alam atau manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung corak realis tampak pada karya Hendro Trubus Sabtoto dan Edi Sunarso.
Ini adalah salah satu contohnya untuk patung realis atau figuratif. Bentuk selanjutnya ada patung non-figuratif atau imajinatif. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum, dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Patung ini bersifat abstrak. Nah, ini adalah contoh patungnya. Oke, sekian materi hari ini. Untuk hari ini cukup sampai sini. Kita akan membahasnya hanya sampai di bentuk patung. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Oke, jangan tetap stay di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.